Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa lagi di pembelajaran hari Senin 10 Agustus 2020 dengan Ustazah Ari. Hari ini kita akan belajar masih tematik ya, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 di bab pembelajaran bahasa Indonesia dan PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai teks cerita yang berkaitan tentang hidup rukun yang sesuai dengan sila Pancasila yang ketiga. Nanti yang kedua kita akan belajar mengenai tentang ungkapan yang ada di bacaan, dan selanjutnya kalian menuliskan makna ungkapan tersebut dalam kalimat yang santun. Masih semangat ya teman-teman, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Nah, masih ingat ya, dulu ada cerita tentang Udin dan Mutiara. Selain Mutiara, Udin dan Mutiara hidup rukun dalam melakukan tugas di rumah. Mereka berdua juga diberi tugas oleh orang tuanya. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Nah, kita simak yuk bacaan sebagai berikut. Nah, bacalah teks berikut. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang mereka karena anak-anaknya cepat kaki ringan tangan. Nah, di dalam bacaan teks ini ya, kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Di sini ada hadis ya, masih ingat ya? Ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan, ataupun kebersihan rumah. Ya, sudah ada hadisnya karena Allah itu suka keindahan ya, apalagi kebersihan. Nah, setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan. Jadi, setiap anggota keluarga ini yang bertugas menjaga kebersihan rumah tidak hanya Udin ataupun kakaknya, tapi seluruh yang ada di anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, ya, ataupun misalnya di rumah masih ada kakek, masih ada nenek, atau masih ada paman, bibi. Jadi semua orang yang ada di dalam rumah itu mempunyai tugas bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah ya. Tidak hanya satu orang saja, misalnya ibu kita ya. Udin bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Nah, Allah itu sangat cinta keindahan. Ya, maka dari itu kita harus menjaga keindahan. Ya, yang pertama dari diri kita. Kita sebagai umat muslim harus menjaga kebersihan dan menjaga keindahan, misalnya keindahan cara berpakaian. Misalnya Anissa ya, perempuan ya, harus memakai jilbab jika keluar rumah, menutup aurat ya. Terus kemudian yang Arizal juga sama, keluar juga harus berpakaian rapi. Rapi itu tidak berarti bagus ataupun baru ya, tapi juga menutup
aurat. Ingat ya yang perempuan ya, kalau keluar rumah diusahakan selalu memakai kerudung. Ketika keluar pintu rumah itu harus memakai kerudung karena itu wajib perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Nah, jadi seluruh anggota keluarga bekerja sama ya, bersama-sama, bersatu ya. Itu ada di sila ketiga ya, bersatu. Contoh pengamalan di rumah yaitu bekerja sama. Ya, Udin menyiram tanaman, ya, Mutiara menyapu halaman. Ini sudah dibagi supaya pekerjaan cepat selesai. Nah, sehingga halaman rumah selalu indah dan rapi. Ya, karena Allah sangat mencintai orang yang selalu menjaga kebersihan dan juga keindahan ya. Kalau kita selalu menjaga kebersihan, siapa yang selalu bahagia? Diri kita. Kenapa bahagia? Karena kita selalu sehat, selalu menjaga kebersihan pada tubuh kita dan juga lingkungan rumah. Misal saja kalau tubuh kita misalnya tidak kita rawat, tidak kita bersihkan, tidak mandi, misalnya tidak mandi 2 hari sekali, terus tidak gosok gigi, apa jadinya? Kita jadi sakit ya, terus kemudian sakit gigi ya. Maka dari itu kita harus selalu menjaga kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki ringan tangan. Ya, ayah dan ibunya senang karena anaknya rajin bekerja ya. Paham ya teman-teman? Nah, menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan alasannya. Iya, mengamalkan. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama supaya pekerjaan cepat selesai. Nah, bunyi Pancasila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Sudah kita pelajari di pembelajaran 2 ya teman-teman. Ingat ya, selalu menjaga kebersihan. Nah, bacalah kalimat berikut. Nah, ini kita akan belajar mengenai tentang ungkapan kembali. Dari kalimat 1 sampai 5, di dalam kalimat ini ada sebuah atau ada ungkapan, kata ungkapan ya. Nomor 1, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Nah, di kalimat pertama ini ada kata ungkapannya. Kata ungkapannya adalah rendah hati. Ya, teman-teman. Kedua, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Dari kalimat kedua ada kata buah hati. Di sini adalah ungkapannya ya. Yang ketiga, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Dari kalimat ketiga ada kata buah tangan. Di sini adalah kata ungkapan. Keempat, Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Kalimat keempat ada kata ungkapan yaitu pada kalimat keempat yaitu cepat kaki ringan tangan. Yang kelima, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Di kalimat kelima ada kata ungkapan kepala dingin. Nah, pasti teman-teman mau tahu artinya kan dari ungkapan yang ada pada kalimat nomor 1 sampai nomor 5 kan? Yuk, kita simak. Ya, ini dia arti ungkapan yang terdapat pada kalimat-kalimat tadi ya. Yang pertama, rendah hati artinya tidak sombong. Yang kedua, buah hati artinya anak atau keturunan. Yang ketiga, buah tangan artinya oleh-oleh. Yang keempat, cepat kaki ringan tangan artinya rajin bekerja.
Yang kelima, kepala dingin, artinya tenang. Jadi kita setiap menyelesaikan suatu permasalahan, kita harus dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang, penuh dengan kesabaran ya. Innallaha maha sabirin. Allah sangat mencintai atau menyayangi orang-orang yang selalu bersabar ya, bersabar dalam setiap masalah atau ujian ya. Begitu ya teman-teman. Dari nomor 1 sampai 5 ini ada kata ungkapan dan juga artinya. Nah, selanjutnya ya, kesimpulan dari pembelajaran ini yang pertama, kita menerapkan pengamalan sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin ya. Yang kedua, kata ungkapan rendah hati, buah tangan, cepat kaki, ringan tangan, kepala dingin. Jadi ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, selalu semangat ya. Kalau memang ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan Ustazah Ari kembali ya. Selalu semangat, selalu ceria, selalu salat 5 waktu, membantu orang tua, dan terutama selalu menjaga kebersihan agar tubuh kita selalu sehat, makan makanan yang bergizi. Oke, mohon maaf jika Ustazah Ari ada salah kata. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.